Usaha dan pesawat sederhana. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat-lihat taman bermain yang ada di sekitar rumahku. Saat menuju taman, aku melihat seorang anak laki-laki yang sedang asik mengendarai skateboard. Apakah kamu pernah mengendarai skateboard? Ya, aku pun belum pernah. Lain kali kita harus mencobanya ya. Nah, kita sudah sampai di taman. Banyak sekali permainan yang ada di taman ya. Salah satunya adalah seluncuran. Tahukah kamu, seluncuran yang ada di taman ini dan skateboard yang kita temui di jalan saat menuju taman tadi merupakan contoh dari pesawat sederhana loh. Apakah kamu pernah mendengar tentang pesawat sederhana? Di dalam ilmu fisika, terdapat istilah pesawat sederhana. Singkatnya, pesawat sederhana membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya dengan cara memperkecil usaha yang harus dilakukan. Jadi, pesawat sederhana ini berguna banget loh. Sampai di sini, kalian tentu bertanya, apa itu usaha? Usaha adalah energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan sebuah benda. Agar lebih paham, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Ketika kamu mendorong dinding sekuat tenaga, apakah kamu telah melakukan usaha? Dengan mendorong dinding sekuat tenaga dan dinding tersebut tidak bergeser sedikit pun, maka dikatakan kamu tidak melakukan usaha. Coba jawab lagi pertanyaan berikut. Ketika kamu mendorong kereta berisi box barang dari teras rumah ke halaman belakang, apakah kamu bisa dikatakan telah melakukan usaha? Ya, tepat sekali. Dengan mendorong kereta dari teras menuju halaman belakang, berarti kamu telah melakukan usaha. Oh iya, sama seperti skateboard dan seluncuran, kereta untuk memindahkan box barang dari teras menuju halaman belakang juga merupakan contoh dari pesawat sederhana loh. Menurutmu, manakah yang lebih menghemat energi? Apakah memindahkan box barang dengan mengangkatnya, atau memindahkan box barang dengan cara meletakkannya ke dalam kereta lalu didorong? Nah, aku juga sepakat dengan jawaban tersebut. Tentu akan lebih mudah memindahkan box barang dan tentu akan lebih mudah meminta. Kereta barang tersebut telah membantu memperkecil usaha yang harus dilakukan. Itulah mengapa ia disebut sebagai pesawat sederhana. Untuk lebih paham mengenai usaha dan pesawat sederhana, yuk kita lakukan kegiatan belajar berikut. Sistem gerak pada manusia. Coba kalian amati, apa yang sedang dilakukan oleh dua orang tersebut dan hewan peliharaannya? Apa yang sedang mereka lakukan? Tepat sekali. Kedua orang tersebut sedang berlari dan bermain di taman dengan hewan peliharaannya masing-masing. Berjalan, menari, mengedipkan mata, merupakan contoh lain dari bergerak. Tentunya masih banyak sekali contoh lain dari gerakan yang dapat kita lakukan. Manusia bergerak untuk mencari makanan, air, tempat tinggal, dan hal-hal penting lainnya. Selanjutnya, tentu kita bertanya-tanya, mengapa kita bisa bergerak? Kemampuan manusia dalam bergerak terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Otot memiliki kemampuan untuk mengerut atau berkontraksi yang menimbulkan gerakan. Karena itu, otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Tak hanya manusia, kita tahu bahwa hewan pun dapat bergerak. Mengapa anjing dapat berlari? Mengapa burung dapat terbang? Pada dasarnya, sistem gerak pada hewan juga terdiri dari tulang dan otot, yang merupakan alat gerak aktif, pasif, serta memungkinkannya untuk bergerak. Lalu menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Pernah Mimosa pudica? Atau disebut juga daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsangan panas atau dingin? Apakah ada perbedaan pada kecepatan menutupnya daun putri malu tersebut?
Jika kamu lihat dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu. Ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsangan. Arah menutupnya daun akibat rangsangan adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Agar kita lebih paham mengenai sistem gerak pada makhluk hidup, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan belajar mandiri berikut ini. Konsep gerak. Aku harus memindahkan meja ini. Apakah kamu pernah dimintai tolong oleh guru untuk merapikan kelas dengan memindahkan meja dan kursi? Aku harus memindahkan meja ini ke sana. Ya, benar sekali. Meja tersebut berpindah posisi. Oleh sebab itu, meja tersebut bergerak. Ternyata selain makhluk hidup, benda mati pun dapat bergerak. Kapan sih sebuah benda dikatakan bergerak? Jika melihat dari contoh meja yang berpindah posisi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, benar. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kamu tentu bertanya-tanya kembali, apa sih titik acuan itu? Ya, benar. Titik acuan adalah titik yang menjadi standar perhitungan terhadap benda yang akan ditinjau. Misalkan, diketahui jarak meja adalah 3 meter dari papan tulis. Maka yang menjadi acuan adalah papan tulis dan yang ditinjau adalah meja. Kemarin aku memotret diri di taman saat sedang bersepeda. Coba kamu amati potret diriku ini. Jika diketahui, jarakku adalah 5 meter dari pohon. Manakah yang disebut acuan dan manakah yang ditinjau? Ya, tepat. Yang menjadi acuan adalah pohon, dan yang ditinjau adalah anak laki-laki. Nah, selain titik acuan, gerak juga memiliki lintasan loh. Ayo tonton video singkat yang aku ambil saat bersepeda kemarin. Nah, aku kemarin bersepeda dengan lintasan melingkar. Tetapi, tahukah kamu, gerak berdasarkan lintasan tidak hanya gerak lingkaran saja, tapi juga ada gerak lurus dan parabola. Contoh lintasan gerak lurus dapat berupa jalan raya yang lurus. Contoh gerak lingkaran adalah permainan biang lala. Contoh gerak parabola adalah bola basket yang dilempar ke ring. Lalu, bagaimana dengan gerak pohon apel yang kemarin aku lihat jatuh dari pohon di taman? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Di bab 2 ini, kita akan bersama-sama mempelajari gerak dan gaya. Ketika mempelajari tentang gerak, kita akan berkenalan juga dengan perpindahan, jarak tempuh, waktu, dan kecepatan.